Selamat sore Pande. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Ibu juga baik Pande. Terima kasih ya sudah mau hadir pada Pikon hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Hari ini Ibu mau mengajak kamu ngobrol-ngobrol sebentar. Apa kamu bisa Pande? Bisa, bisa. Dengan senang hati, Bu. Wah, terima kasih ya Pande. Sama-sama, Bu. Oke, beberapa hari belakangan ini Ibu memperhatikan semua tugas-tugas yang kamu buat bagus dan rapi. Nah, terima kasih, Bu. Itu memang saya yang buatnya, Bu. Wah, ternyata kamu pintar, rapi, dan kreatif ya, Pande. Teman-teman yang satu kelompok denganmu pasti senang. Terima kasih, Bu. Ibu terlalu memuji. Tapi tugas itu saya buat sendiri, Bu. Tanpa berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Jadi seperti itu ya. Pantas saja setiap ibu memberi tugas kelompok kamu terlihat murung dan agak kesal. Iya, Bu. Memang saya memiliki sedikit masalah saat ada tugas kelompok. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita kepada ibu. Iya, Bu. Saya memang memerlukan seseorang untuk membicarakan masalah ini, apalagi sama Ibu. Terima kasih ya Bu sudah membantu. Baiklah, Pande. Jadi, apa yang bisa ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Selain itu, apa ada lagi yang kamu inginkan? Saya masih bingung, Bu. Kenapa setiap kerja berkelompok saya selalu malas dan enggan mengerjakan tugas secara berkelompok gitu. Jadi seperti itu ya. Bisa kamu ceritakan pada ibu apa yang kamu rasakan kalau mendapat tugas diskusi kelompok? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Saya merasa lebih baik kerja sendiri. Walaupun saya mengerjakan sendiri, saya rasa tugas saya rapi dan hasilnya bagus, memuaskan, Bu. Baiklah, Pande. Kamu merasa tidak nyaman saat diskusi kelompok. Tidak nyamannya itu karena apa? Bisa kamu jelaskan lebih lanjut pada ibu? Begini, Bu, pada saat diskusi kelompok, saya tidak masalah dengan tugasnya atau materi pelajaran yang Ibu beri, tapi hanya saja pada saat diskusi saya enggan melakukan diskusi dengan teman-teman. Mengapa? Apa kamu ada masalah dengan teman-teman satu kelompok? Tidak, Bu, saya dan teman-teman baik-baik saja. Cuma pada saat diskusi kelompok, mereka tidak mau serius mengerjakannya. Mereka lebih banyak ngobrol, sehingga membuat saya sulit konsentrasi. Selain itu, saya dan teman-teman juga sulit menentukan waktu saat mengerjakan tugas, Bu. Karena itu, lebih baik saya sendiri yang mengerjakannya. Toh, saya bisa menyelesaikannya tepat waktu. Baiklah, jadi dapat Ibu simpulkan kamu malas melakukan diskusi kelompok karena teman-teman lebih banyak mengobrol daripada melakukan diskusi, dan sulit mengatur waktu dalam mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Pande? Ya, Bu, benar. Seperti itu, Bu. Baiklah, Pande. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama, yaitu teman-teman lebih banyak mengobrol saat diskusi. Pada saat teman-teman melakukan hal tersebut, apakah kamu tidak mengingatkan mereka? Sudah, Bu. Saya sudah, bahkan sering mengingatkan mereka. Setelah saya ingatkan, mereka mau diam dan berdiskusi. Hanya saja beberapa saat setelah itu, mereka kembali lagi ngobrol gitu. Bisakah kamu jelaskan pada ibu bagaimana proses diskusi yang kamu lakukan dengan kelompokmu? Ini pada saat diskusi kelompok, saya dan teman-teman mencermati tugas yang Ibu berikan. Kemudian saya mengerjakan tugas-tugas tersebut sendiri. Karena teman-teman tidak ada yang beri saran atau masukan kepada saya.
Menurut kamu, apa yang menyebabkan teman-teman kelompokmu asik mengobrol dan tidak memberimu saran atau masukan saat diskusi? Menurut saya, teman-teman tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan saat diskusi, Bu. Karena tugas sudah saya kerjakan sendiri. Nah, itu yang jadi masalahnya ya. Jadi, teman-teman tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan saat berdiskusi, karena kamu sudah mengerjakan tugasnya sendiri sampai selesai. Untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa saja solusi yang dapat kamu pikirkan untuk mengatasi hal itu? Saya akan belajar berdiskusi dengan baik, Bu. Belajar mengatur tugas saat diskusi kelompok. Saya akan membagi tugas dengan teman-teman kelompok, sehingga semua dapat bekerja dalam kelompok sesuai tugas yang didapat. Wah, bagus sekali Pande. Pemikiran yang sangat bijaksana dan luar biasa. Kamu dapat membagi tugas dalam diskusi kelompok agar semua teman dapat berperan aktif ya. Ya, Bu, semoga dengan membagi tugas, anggota kelompok jadi aktif dalam kegiatan diskusi. Baiklah Pande, itu tadi untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kamu sulit menentukan waktu dalam mengerjakan tugas. Bisa kamu jelaskan pada ibu bagaimana kamu dan teman-teman kelompok mengatur waktu mengerjakan tugas? Dalam menentukan waktu mengerjakan tugas, saya tidak melakukan diskusi dengan teman-teman, Bu. Saya langsung menentukan waktu. Kapan akan melakukan kerja kelompok itu. Penentuan waktunya itu seperti apa? Saya menentukan waktu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu luang saya, Bu. Jadi, kapan saya ada waktu luang, saya mengajak teman-teman mengerjakan pada saat itu. Lalu hasilnya bagaimana? Teman-teman ternyata tidak bisa, Bu. Mereka memberikan banyak alasan. Ada yang harus membantu orang tua, ada yang les, kadang juga ada yang memiliki alasan lain. Karena teman-teman tidak bisa, apa yang kamu lakukan? Kalau teman-teman tidak bisa, jadinya saya buat sendiri, Bu, tugasnya. Nah, dari hal tersebut, apa solusi yang dapat kamu pikirkan untuk masalah waktu mengerjakan tugas ini? Menurut saya, karena saya menentukan waktunya sendiri, jadi teman-teman sulit mengikuti. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk diskusi waktu terbaik dalam mengerjakan tugas. Sehingga semua teman dapat ikut kerja kelompok. Benar sekali, Pande. Jadi, kita perlu berdiskusi agar semua anggota kelompok dapat ikut kerja kelompok. Ya, Bu, agar nantinya saya bisa mengerjakan tugas diskusi dengan baik, tidak bekerja sendiri, dan bisa berdiskusi semua anggota kelompok. Baiklah, dari diskusi kita tadi dapat Ibu simpulkan untuk mengatasi teman-teman yang sering mengobrol saat diskusi, kamu akan belajar membagi tugas dengan semua anggota kelompok, sehingga semua anggota kelompok menjadi aktif saat melakukan diskusi. Kemudian, untuk sulitnya mengatur waktu diskusi, kamu akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan anggota kelompok untuk menentukan waktu mengerjakan tugas. Ya, Bu, benar sekali itu. Itu hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, dari diskusi kita tadi, kamu sudah menjelaskan beberapa hal yang menjadi solusi dari permasalahanmu. Kira-kira dari semua penjelasan yang kamu tadi sampaikan, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Saya dan anggota kelompok akan mempelajari terlebih dahulu tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian saya dan teman-teman akan membagi tugas dalam mengerjakan tugas tersebut sehingga semua anggota mendapat tugas dan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian teman-teman tidak ada yang ngobrol, walaupun ngobrol pastinya kita mendiskusikan tugas kita masing-masing jika ada yang belum paham. Bagus sekali. Setelah itu,
Saya akan berdiskusi untuk menentukan waktu terbaik dalam mengerjakan tugas kelompoknya, agar semua anggota kelompok dapat hadir dalam kegiatan diskusi. Setelah itu saya akan belajar lebih menghargai hasil karya yang sudah dibuat bersama dalam kelompok. Bagus, Pande. Ibu suka sekali dengan hasil diskusi kita kali ini. Kita sebagai manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Demikian juga dalam diskusi kelompok. Walaupun tugas yang kita buat sendiri itu bagus dan rapi, tetapi dalam diskusi kelompok, nilai tidak hanya pada hasil akhir saja, melainkan ada juga nilai proses. Bagaimana kamu melakukan diskusi dengan anggota kelompokmu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Sekarang saya menjadi lebih paham dan mengerti, Bu. Iya, Pande, seperti itu penilaiannya. Berdasarkan hasil diskusi kita kali ini, komitmen apa yang akan kamu buat untuk menjalankan rencanamu? Hari ini saya akan mengajak teman-teman anggota kelompok saya untuk berdiskusi menentukan kapan atau waktu mengerjakan tugas kelompoknya, Bu. Sekaligus membagi tugas pada masing-masing anggota. Bagus sekali. Siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta Ari, Bu, teman saya untuk membantu. Ari selalu sabar dan pengertian dengan teman-teman. Bagus sekali, Pande. Ibu yakin kamu akan berhasil melakukan rencana yang sudah kamu buat. Semangat! Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya menjadi lebih bersemangat dan dalam mengerjakan tugas diskusi. Sama-sama, Pande.